Halo, kembali lagi bersama saya Mulia Primanta. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat iklan di Google Ads untuk salah satu bisnis saya yang bergerak di bidang jasa. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk simak video ini sampai akhir supaya kamu juga bisa membuat iklan di Google Ads dengan benar dan juga efektif. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam akun Google Ads. Nah, untuk bisa membuat kampanye iklan, teman-teman bisa mulai dengan klik tombol tanda plus biru yang ada di bagian campaign. Nah, di sini teman-teman klik New Campaign. Nah, di sini teman-teman akan memilih objektif apa yang akan teman-teman gunakan untuk membuat iklan di Google Ads. Di sini ada banyak sekali objektif yang disediakan oleh Google dan teman-teman bisa pilih salah satunya. Nah, biasanya saya pakai sales atau website traffic. Nah, teman-teman bisa klik ya website traffic karena teman-teman hanya perlu mendatangkan pengunjung ke dalam website saja dengan menggunakan iklan Google Ads. Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjutkan ya. Continue. Nah, di sini di bawahnya teman-teman perlu memilih tipe kampanyenya. Karena di sini ada 6 jenis kampanye, yaitu search, performance max, demand gen, display, shopping, dan video. Nah, karena saya di sini akan membuat iklan untuk di Google Search, artinya nanti iklannya akan muncul ketika orang mencari di Google. Nah, berarti saya di sini memilihnya search. Nah, ini lanjut ke bawah. Di bawahnya ada tempat untuk menaruh halaman landing page-nya atau halaman websitenya. Nah, teman-teman bisa masukkan ya nama domainnya di sini. Nah, ini setelah saya masukkan, saya klik continue. Nah, di sini teman-teman masukkan nama kampanye dari kampanye iklan yang akan dibuat. Jadi nama kampanye ini tujuannya untuk membedakan. Jadi ketika nanti teman-teman mempunyai banyak kampanye iklan, teman-teman akan tahu mana kampanye untuk website A, mana kampanye untuk website B, dan untuk website yang lain. Jadi bisa dituliskan di sini nama websitenya saja atau nama domainnya. Nah, di sini saya tuliskan ya. Nah, misalkan seperti itu, klik continue. Nah, di sini di bagian bidding, teman-teman bisa pilih bidding yang sesuai dengan apa yang ingin teman-teman fokuskan. Jadi di sini bisa fokus ke konversi atau ke klik atau yang lain. Nah, biasanya saya pilih yang klik karena kita hanya perlu mendatangkan orang ke dalam website kita. Seperti itu. Nah, berapa kita rela membayar per kliknya? Nah, di sini teman-teman bisa set ya nilai cost per kliknya berapa. Nah, ini kalau misalkan nanti teman-teman set, itu nanti semua kata kunci yang ada di dalam kampanye tersebut akan menggunakan nilai yang sama. Seperti itu. Nah, di sini saya contohkan ya, misalkan saya mau set harganya di 3.000. Itu. Jadi saya akan membayar maksimal Rp3.000 per kliknya. Jadi setiap ada orang yang ngeklik iklan saya rela membayar 3.000. Artinya saya bisa jadi akan membayar 2.000, 2.500, tapi saya tidak akan membayar lebih dari 3.000. Karena saya sudah set maksimumnya di 3.000. Nah, kalau sudah, klik next. Nah, di sini teman-teman ada setting kampanye ya untuk pilihan networknya. Jadi iklan Google Ads itu teman-teman nanti bisa pilih ya, apakah iklannya mau muncul di search saja atau di networknya juga, atau mungkin juga sekalian sama displaynya. Jadi sekalian dibuat di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat iklannya untuk di search aja, nah teman-teman nggak perlu centang yang display. Dan juga ini dihilangkan centangnya ya yang search network, karena kita hanya ingin iklannya tampil ketika ada orang yang mencari di Google. Seperti itu. Nah, lalu di sini lanjut ya ke bagian lokasi. Nah, lokasi ini berkaitan dengan target pasar dari bisnis teman-teman. Teman-teman mau mengiklankan ke bagian mana? Apakah ke wilayah tertentu aja, satu provinsi, atau mungkin seluruh Indonesia, atau mungkin ke luar negeri?
Nah, kalau di sini saya menargetkan Indonesia, jadi saya pilih Indonesia. Nah, terus untuk bahasanya teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, kalau misalkan menargetkan Indonesia. Nah, di sini saya tambahkan Indonesia dan juga Inggris ya. Nah, kalau misalnya sudah, klik next. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan ya di sini bagian keyword dan asset generation. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya, misalkan di sini klik add asset gitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini akan memasukkan kata kunci ya. Kata kunci yang berkaitan dengan bisnis teman-teman. Nah, untuk bisa masukkan kata kunci, teman-teman bisa melakukan riset dulu di Google Keyword Planner. Nah, di sini saya sudah melakukan riset ya. Saya sudah masukkan kata kuncinya yang berkaitan dengan bisnis jasa pembuatan video animasi. Nah, jadi di sini saya masukkan ya. Nah, di sini nah, ini perlu diisi tanda ya teman-teman, jasa pembuatan video animasi. Jadi tanda petik di depan dan di belakang. Terus juga saya tambahkan tanda untuk exact ya. Nah, seperti itu. Lalu saya masukkan lagi kata kunci yang lain. Jadi teman-teman bisa masukkan sebanyak-banyaknya kata kunci di sini ya. Jadi nggak ada batasannya. Nah, misalkan di sini yang kedua, jasa video animasi. Nah, kalau sudah, lanjut ya ke bawahnya. Ini teman-teman akan membuat teks iklan. Jadi sekarang kita akan masukkan teks iklannya, yaitu berupa headline dan juga deskripsi. Jadi misalkan di sini headline-nya adalah jasa pembuatan video animasi. Nah, terus di sini teman-teman bisa masukkan beberapa headline ya. Jadi di sini bisa membuat beberapa variasi dan teman-teman bisa membuat headline yang berbeda-beda. Nah, di sini saya contohkan misalkan ini jasa pembuatan video animasi, terus yang kedua jasa video animasi. Terus yang ketiga misalkan sini jasa video animasi terbaik. Jadi di sini bisa masukkan ya sebanyak-banyaknya, maksimal sampai 15. Nah, sampai 15. Jadi supaya nanti sistemnya bisa memilih mana ya headline yang paling sesuai, seperti itu, yang paling optimal. Jadi kita buat variasi sebanyak-banyaknya. Lalu di sini misalkan nomor 1. Lalu selanjutnya misalkan jasa video animasi berkualitas, misalnya seperti itu. Nah, jadi sini saya udah contohkan ya 5 aja. Nah, teman-teman bisa buat sampai maksimal 15. Seperti itu. Nah, ini saya mencontohin ya cuma 5 aja. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa membuat lebih dari itu, ya tentu akan lebih bagus. Nah, terus di bawahnya ini kita buat deskripsi ya. Deskripsi. Misalkan ini saya tulis ya, kami memberikan layanan terbaik dan profesional dengan kualitas terbaik. Nah, seperti itu. Terus misalkan ini yang kedua ya, jadi kita harus membuat minimal 2 variasi deskripsi. Nah, di sini misalkan contohnya video animasi kami dibuat manual. Manual tanpa menggunakan template, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan sudah buat 2 deskripsi, teman-teman bisa lanjutkan ya.
Nah, di sini maksimalnya teman-teman bisa buat sampai 4. Nah, kalau misalkan teman-teman punya variasi yang lain bisa ditambahkan supaya iklannya lebih optimal. Jadi semakin banyak variasinya, tentu saja nanti sistem akan dengan mudah bisa memilih mana yang terbaik yang akan dimunculkan kepada orang yang mencari. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman masukkan juga di sini gambar ya. Jadi gambar, image-nya sini bisa diupload ya. Nah, jadi kalau misalkan ada logonya, teman-teman bisa upload seperti itu. Nah, ini misalkan contoh ya, ini saya udah masukkan logo. Nah, terus di sini business name-nya ya, misalkan namanya samakan saja dengan nama websitenya atau dengan nama bisnisnya. Nah, seperti itu. Terus kita lanjutkan ya. Nah, ini ada namanya ekstensi. Jadi teman-teman bisa buat juga ekstensi yang namanya site link, call out, dan lain sebagainya, supaya iklannya menjadi lebih menarik dan orang-orang tertarik untuk ngeklik iklannya. Nah, terus kalau misalnya udah, teman-teman klik done. Klik done. Terus nanti kalau misalnya udah, klik next. Nah, nanti dilihat ya, kalau misalkan udah sesuai semua, teman-teman bisa lihat ya selanjutnya di bagian budget. Jadi di budget ini teman-teman masukkan berapa budget hariannya. Nah, ini disarankan oleh sistem 58.000 per hari. Tapi kalau misalkan teman-teman punya budget yang lebih dari itu, tentu akan lebih bagus. Jadi teman-teman bisa klik yang set custom budget. Nah, ini tulis ya. Nah, tulis jadi 100.000 misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik next. Nah, sudah ya, jadi sudah kelihatan semua. Teman-teman bisa cek lagi. Kalau misalkan udah oke, teman-teman bisa klik publish campaign. Nah, nanti setelah publish ini, sistem akan mereview iklannya apakah sudah sesuai dengan kebijakan mereka. Kalau misalkan sudah, nanti iklannya akan langsung jalan secara otomatis. Nah, sekian dulu untuk cara membuat iklan di Google Ads. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.